Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din usulan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Sayyid Ahmad bin Salamat al-Malik al-Hasani wa jami'i masyayikh fil ma'ahid usul ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 285. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. 274 biar sambung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit. Langit banyak maksudnya, bukan langit-langit nih. Langit samawat itu jamak sama, langit. 7 langit. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kalian menampakkan, menzahirkan apa yang ada pada diri kalian minassu wal azam alaih, kau nampakkan niat kalian yang jelek-jelek, au tukhfu, atau kalian simpan, yuhasibkum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kalian. Allah akan memberitahu, Allah akan tahu tentang apa yang kalian simpan dan apa yang tentang apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian simpan. Yaumul kiamah, di hari kiamat nanti. Orang bisa saja hatinya berkata atau berniat dengan niat yang jelek, dendam, hasud dan lain sebagainya. Tak nampak tapi itu dosa. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghisab di akhirat. Riya mana nampak? Orang riya tak riya itu tak nampak. Tapi Allah nampak, Allah tahu. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
maka Allah akan mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan mengazab orang-orang yang Allah kehendaki. Wal fi'lan bil jazm atfan ala jawab syarti wal rafa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi itulah kadang-kadang kita ni hati tak bisa jaga. Hati kita jelek. Perasaan orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Hati kita busuk, Allah tahu. Mungkin kita tampak, ada orang nampakkan yang lain, nampakkan ngomongnya lain ini, tapi hati Allah tahu. Tak ada gunanya sebetulnya. Kau mau nampakkan apa, tapi Allah tetap mengetahui hatimu. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ar-Rasul yaitu Nabi Muhammad. Ar-Rasul ada al-nya namanya al-ta'rif. Berarti Ar-Rasul berarti ma'rifat, berarti sudah tertentu. Rasulullah SAW yaitu Nabi Muhammad SAW membenarkan amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi. Itulah kita sering baca, tapi apa maksud dia tak tahu. Pokoknya kalau kenduri baca itulah. Baca kok amanar Rasul kenduri baca itulah. Tapi apa maksudnya? Inilah kita ngaji. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu mengimani atau membenarkan apa yang Allah turunkan, apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala minal Quran. Rasulullah itu percaya, iman, membenarkan Al-Quran. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman. Nabi iman terhadap Al-Quran. Para orang-orang yang beriman, kaum mukminin juga iman, percaya, membenarkan Al-Quran. Kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Mereka berkata la nufarriqu baina adim mir rusuli. Orang-orang yang beriman tadi berkata, kami tidak membedakan antara satu dengan yang lain dari para rasul. Fa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din kama fa'alal yahudu wan nasara. Jadi orang yang beriman ini iman kepada Nabi Muhammad, ya, iman kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Iman semuanya orang beriman. Semua mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Kenapa kok ini ada? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara tidak begitu. Orang Yahudi dan Nasara tidak iman kepada Rasulullah, tapi kita beriman kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu utusan Allah, Nabi Allah. Nabi Isa itu adalah utusan Allah dan Nabi Allah. Orang Islam iman terhadap Nabi Musa yang itu adalah nabinya orang-orang Yahudi, dan orang Islam beriman, percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa telah diutus untuk orang-orang Nasrani iman. Tapi sebaliknya orang Yahudi dan Nasrani tidak mengimani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini semua mereka orang yang beriman itu tidak membedakan, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membedakan antara Rasul satu dengan Rasul. Umpamanya, ini yang Nabi ini Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Saleh. Nanti yang lain ini bukan, yang ini bukan. Itu maksudnya la nufarriq. Orang beriman tidak begitu. Kaum muslimin beriman semua, mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, tidak membedakan satu dengan yang lain. Orang Yahudi yang Nasrani tidak pilih-pilih dia. Ini Nabi, ini bukan, ini bukan. Itu mereka seperti itu. Padahal itu Nabi, tapi mereka menafikan. Makanya di sini yang dimaksudkan dengan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Maksudnya semuanya itu nabi. Jangan, bukan aku menganggap ini nabi, yang ini bukan, ini nabi, ini bukan, ini bukan. Enggak. Islam menyamaratakan semuanya. Bukan maksudnya nabi itu sama, semua derajatnya sama, ya tidak. Nabi paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sama.
Ini bukan masalah itunya, tetapi masalah tidak membedakan bahwa semuanya itu adalah nabi. Ya. Kami tidak ada yang menafikan salah satu di antara mereka itu. Kami nafikan bahwa itu bukan nabi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan orang-orang yang beriman tadi berkata, kami mendengar, sami'na, kami mendengar, aima umir nabi sama al-qabul, kami mendengar apa yang diperintahkan kepada kami. Quran perintah apa? Perintah salat kami salat, perintah puasa kami puasa, perintah zakat kami zakat, perintah haji kami haji. Jadi semua yang kami perintahkan itu sami'na, kami dengar apa yang diperintahkan kepada kami. Wa ata' dan kami taat. Nah, ini orang beriman. Dan kami taat. Kami dengar, kami terima apa-apa yang ada di Al-Quran tersebut dari perintah dan kami mentaatinya. Ya disuruh sholat ya sholat lah. Disuruh sholat kalau nggak mau sholat berarti tidak termasuk di dalam ayat ini. Orang-orang yang disuruh sholat di dalam Al-Quran dia tidak sholat, berarti dia tidak termasuk di dalam ayat ini. Orang-orang yang disuruh puasa dia tidak puasa, berarti dia tidak termasuk di dalam ayat ini. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Maka ampunan bagimu. Ghufranaka, ampunan bagimu. Rabbana wa ilaikal, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah tempat kembali. Kepada Engkaulah tempat kembali. Walamma nazilatil ayat qablaha sakal mu'minun minal waswasah wasaka alaihim al-muhasabah biha fanazala. Ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Terakhir surat Al-Baqarah. Ini terakhir. Habis ini Ali Imran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ay ma tasawhu qudratu. Laha ma kasabat minal khair. Ay sawabu waliha maktasabat minas syarr. La yu'akhidhu ahadun bidzammil ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa illa usaha, kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya. Ini menjadi satu, bisa kita jadikan jadi pegangan hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu jiwa kecuali dengan sesuatu yang di dalam kemampuannya jiwa tersebut. Jadi Allah itu tak akan membebani kita dengan sesuatu yang tidak mungkin kita angkat, tak mungkin. Jadi maksudnya gimana, umpamanya ada musibah, ada ini, slow. Dalam arti apa? Allah ini dah ngukur kekuatan aku untuk menahan, untuk sabar terhadap ujian ini. Allah dah ukur, Allah dah tahu. Allah tak mungkin menimpakan aku satu musibah yang aku tidak sanggup untuk mengangkat, tak mungkin. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita, yakinlah bahwa itu Allah sudah sesuaikan dengan kemampuan kita untuk mengangkatnya. Jadi jangan stres. Ini Allah dah ukur, Allah dah tahu tak? Dah tahu. Jadi Allah tidak akan membebani kita seperti Allah memberikan cobaan kepada para anbiya. Oh, para anbiya, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, itu cobaannya jauh lebih berat daripada kita orang-orang awam, jauh. Nah, karena mereka kuat, ujian mereka lebih kuat. Nah, kita Allah sesuaikan. Kalau ada masalah ini, itu mesti akan teratasi. Karena itu Allah dah ukur. Nah, Allah sudah ukur.
Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia, yaitu nafsu tadi, jiwa tadi, apa yang mereka lakukan dari kebaikan. Kalau dia melakukan kebaikan, ya dia dapat pahala. Wa 'alaiha maktasabat. Dan baginya, yaitu dosa baginya atas apa yang dia lakukan dari keburukan atau kejelekan atau dosa. La yu'akhadhu ahadun bidzambi ahad. Seorang tidak akan disiksa disebabkan dosa orang lain. Tak akan. Jadi laha ma kasabat. Baginya apa yang dia lakukan dari kebaikan, dan baginya apa yang dia lakukan, jadi dosa baginya apa yang dia lakukan dari kejahatan. Maksudnya apa? Kalau dia tak melakukan, dia tidak tak dosa. Tak mungkin ada tetangganya yang dosa bisa dilimpahkan ke tetangganya. Bapaknya yang dosa, anaknya yang tanggung. Ya tidak. Tidak. Nah, jadi masing-masing sudah kau yang melakukan, kau lah yang tanggung. Lakukanlah, nanti dosanya aku tanggung. Macam mana kau? Macam bisa pula nak tanggung dosa orang. Nanti aku tanggung dosanya. Bisa pula. Kacau aja. Melaha maka sebab alaiha maka sabar. Yang melakukan ya tetap dosa. Enak betul. Kau tanggung dosanya ya. Enak betul kau tanggung dosanya. Engkau yang melakukan, kau lah yang dosa, aku pula yang suruh tanggung. Tidak bisa. Laha maka sebab alaiha maka sabar. Wala bima lam yaksibuhu mimma waswasat bihi nafsuh. Dan juga dia tidak akan disiksa disebabkan sesuatu yang tidak dia lakukan, tapi hanya di dalam hati ini macam nak melakukan, macam nak gitu, tapi dia tidak melakukan. Itu tidak dosa. Tidak dihisab. Berbeda dengan dosa iri, dengki, dendam tadi, itu lain. Ini hanya maksudnya ada kejahatan, dia macam masih ya tidak, ya tidak, ya tidak, ya tidak. Nah, itu tidak dihisab. Qulu rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau siksa kami dengan siksa jika kami lupa, aw akhtana, atau kami keliru, tak sengaja. Ya Allah, rupanya begini dosa, aku tak sengaja. Ya Allah, janganlah kau siksa kami dengan siksaan jika kami lupa. Kok ternyata ketika lupa, astagfirullah, ini kan dosa. Aw akhtana, atau kami keliru, kami sangka ini tak dosa, ternyata ini dosa. Jangan kau siksa kami ya Allah. La an amdin tarakna aswaba la an amdin. Bukan karena kesengajaan dilakukannya ketika melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Kama akhadta bi man qablana, seperti yang kau telah lakukan bagi orang-orang yang sebelum kami. Waqad rafa'allahu dzalika an hadhil ummah. Jadi di umat-umat sebelum Rasulullah SAW dulu, ketika orang lupa dia tetap kena hisab. Lupa tetap kena hisab. Atau dia keliru, dia tetap kena hisab. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau engkau lupa, kau tak kena hisab. Kalau engkau umpamanya keliru, saya kira ini ternyata ini. Akhirnya itu padahal itu dosa, itu juga tidak dihisab, maksudnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada keringanan daripada umat terdahulu, umatnya Rasulullah ini, hukum-hukumnya. Kama warada fil hadis, fasu'alu itrafu bi ni'matillah, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis. Ada hadis yang menyebutkan begitu, bahwa umatnya Nabi Muhammad ini di antara kelebihannya ketika melakukan sesuatu karena lupa itu tidak dihisab.
Dan ketika dia melakukan sesuatu karena keliru, itu juga tidak maksudnya tidak dihitung dosa. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Fasu'alu wa itrafu bi ni'matillah rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan atas kami sesuatu perkara yang berat untuk kami mengangkatnya. Isran, sesuatu yang berat untuk kami memikulnya, untuk kami mengangkat. Ya Allah, janganlah kau membebani kepada kami sesuatu yang sangat berat untuk kami mengangkatnya. Rabbana wala tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Sebagaimana engkau telah membebankan itu kepada umat, kepada orang-orang sebelum kami, ai Bani Israel. Jadi di zaman Bani Israel itu ada syariat man qatalan nafsa fit taubati min qatlin nafsi fit taubah wa ikhraji rubu'il mali biz zakah wa qardi maudi an najasa wa qarsi ka maudi an najasa. Jadi di antara syariat yang memberatkan Bani Israel, dan itu tidak ada lagi di zaman Rasulullah, yang pertama yaitu min qatlin nafsi fit taubah. Di zaman Bani Israel, ketika orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu bunuh diri. Tobat ya Allah, aku telah melakukan dosa ya Allah. Syaratnya macam mana tobatnya? Bunuh diri. Bunuh diri itu saking betul-betul sudah betul-betul menyesal, betul-betul ini. Di zaman Bani Israel syariatnya siapa yang bertobat maka dia harus bunuh diri. Bunuh diri. Kok gitu ya? Itu kan syariat dulu, makanya kalau dipasang sekarang aneh. Di syariatnya umat Nabi Muhammad sekarang, orang nak tobat aja. Menyesal, tidak akan lagi mengulangi lagi, tobat benar-benar tobat, ya. Tidak mau mengulangi. Itu sudah maksudnya nih cukup untuk syarat taubatnya. Tidak ada syarat bunuh diri. Coba ini masih terjadi syariat ini di umatnya Rasulullah. Siapa yang umpamanya melakukan mabuk nak tobat, bunuh diri. Siapa yang melakukan zina nak tobat, bunuh diri. Kayak gitu. Jadi umatnya Nabi Muhammad tidak. Makanya ya Allah jangan membebani kami sesuatu yang sangat berat untuk kami mengangkatnya, untuk kami memikulnya. Kemudian yang kedua, wa ikhraj rubil mal fi zakat. Zakat di zaman Nabi Muhammad ada, di zamannya Bani Israel zakat juga ada. Bedanya apa coba? Zakatnya di zaman umatnya Nabi Muhammad dengan zaman Bani Israel. Kalau di zamannya umatnya Nabi Muhammad, zaman kita nih, zakat itu berapa persen? Berapa persen bang? 2,5%. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya berapa? 2,5 juta. Kalau punya duit 100 juta, zakatnya umatnya Nabi Muhammad SAW 2,5 juta. 2,5%. Itu kalau umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, itu zakatnya rub'ul mal. Rub'ul mal itu apa? 1/4. 25%. Itu zakat di zaman Bani Israel. Punya duit 100 juta, zakatnya di zaman Bani Israel berapa? 25 juta. 1/4 duit. Tengok kita 2,5 juta sedikit. Karena nampak banyak, jangan coba dibandingkan, dikomparkan dengan zamannya Nabi Musa, zamannya Bani Israel. 25 juta, duit 100 juta, ambil 25 juta zakat. Itu bedanya. Berarti kan itu berat. Makanya di zaman Nabi Muhammad, di syariatnya Nabi Muhammad diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cuma nolnya saja. 2,5 juta dengan 25 juta. Tapi banyak 10 perbandingannya 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, syariat
di Bani Israel yang lebih berat, dan itu tidak ada lagi di zamannya Rasulullah, di zaman Islam, yaitu wa qarsi maudhi'in najasah. Qarsi maudhi'in najasah ini apa? Kalau kita, mohon maaf, baju nih kena najis, apa kita bikin? Apa kita bikin, Bang? Hah? Cuci lah. Baju najis, Bu, cuci. Bersih, tengok, bersih, pakai rinso, pakai sopin. Wah, dah bersih dah. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau umatnya Nabi Musa, Bani Israel, dia punya baju kena najis, tup kena najis. Macam mana? Wajib digunting. Gunting. Buang najisnya. Wajib digunting, tidak bisa disucikan. Habis itu macam mana lu, Bang? Tambal lah. Makanya orang zaman dulu Bani Israel banyak baju tambal-tambal. Kena najis, gunting, tambal. Sini gunting, tambal. Sini gunting, tambal. Kalau beli baju terus bangkrut lah, habis dia beli baju. Itu beratnya syariatnya Nabi Musa, beratnya syariat di zaman Bani Israel. Itu kita ini sudah enak sebetulnya syariat kita, tapi masih banyak yang nak kepengin enak lagi. Masya Allah. Karena mengacanya dengan yang lain enak orang tuh tak pakai sholat, tak pakai apa. Kita orang tengah tidur kita suruh bangun sholat, orang tengah kerja enak-enak kita suruh sholat. Ini orang tuh enak, seminggu sekali aja sholat. Jadi compare-nya ke sana, jadi berat betul lah Islam. Compare ke Bani Israel, nah, kayak apa beratnya. Jadi Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Jadi ya Allah, janganlah membebani kami dengan satu perkara yang berat sebagaimana Engkau telah membebaninya dengan umat sebelum kami, yaitu Bani Israel. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Kau bebankan kami sesuatu yang kami tidak kuat. La taqata lana bi minat takalif wal bala. Apa yang tidak kami kuat dari takalif wal bala, dari beban-beban, dari ibadah yang sangat berat, terus dari balak bencana. Ya Allah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak kuat. Balak itu diantara, jangan kasih kami balak yang kami tak sanggup untuk menahannya. Jangan ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna, ya Allah, hapuslah dosa-dosa kami. Wa'fu anna artinya hapuslah dosa-dosa kami. Waghfir lana, waghfir, ampunilah kami. Warhamna, dan sayangilah kami. Firrahmah ziyadah alal maghfirah. Apa bedanya rahmah dengan maghfirah? Rahmah itu lebih dari maghfirah. Setelah Allah ampuni, Allah kasih rahmat. Gitu. Misalnya gini, contoh, ada orang bersalah. Pak, tolong Pak, saya minta maaf Pak, saya salah Pak, saya salah. Ya sudah, saya maafkan. Tak apa. Dah, kasih duit lagi. Nah ini hadiah sana untuk kasih beli jajan anak. Dimaafkan namanya maghfirah, dikasih duit namanya rahmah. Rahmah itu di atas atau tambahan daripada ampunan. Mana? Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah, warhamna, diampuni kemudian ditambah lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Anta maulana, Engkau adalah Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami ya Allah atas kaum kafir. Bi iqamatil hujjati wa ghalabati fi qitalihim. Yaitu ditolong di dalam memenangkan hujah,
Di dalam hujahnya kami bisa memenangkan wal ghalabah fi qitalihim, dan bisa memenangkan di dalam berperang dengan mereka. Jadi secara hujah bisa menang, terjadi perdebatan bisa menang, dan di dalam peperangan juga ya Allah tolong kami agar kami juga bisa menang. Fa inna min sya'nil maula ayyan sura mawaliyahu al-a'da. Fa fil hadis lamma nazalat hadhil ayah faqaraha qila lahu akiba kulli kalimatin qad fa'altu. Jadi memang tugas dari maula ini yang menanggung, semacam kalau bahasa kita kiaskan majikan, kemudian dia punya anak buah banyak. Tugasnya majikan ini pokoknya dia menanggung semua, membantu semuanya bawahannya, ini tugasnya. Jadi kita ini adalah, Allah adalah maulana. Maula ini maksudnya orang yang memegang semua urusan kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala agar dimenangkan atas orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masuk di surat Ali Imran. Ali Imran, bukan Al Imran. Orang yang tak paham ini surat Al Imran. Apa surat Al Imran tuh? Ali Imran. Jangan surat Al Imran. Apa surat Al Imran? Ali Imran. Maksudnya keluarganya Imran, bukan Al Imran. Madaniyah mi'atani au illa ayatan. Surat Ali Imran ini jumlah suratnya, jumlah ayatnya 200. Atau ada yang mengatakan 200 kurang 1 ayat. 200 kurang 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradi bidzalik. Allah yang maha mengetahui maksudnya apa. Alif Lam Mim. Apa maksudnya? Allah yang maha tahu. Apa ya? Allah yang maha tahu. Kita tak tahu. Tak yang tahu Allah lah. Itu Alif Lam Mim apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang maha berdiri. Nazzala alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Multabisan bil haqqi, ya, yang di dalamnya ada kebenaran. Bisidqi fi akhbari, yang isinya benar daripada cerita-ceritanya. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan Al-Quran tadi juga membenarkan kitab yang sebelumnya. Qablahu minal kutub, kitab-kitab yang sebelumnya ini, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu semuanya di Al-Quran itu dibenarkan. Maksudnya ada, itu wahyu disebutkan di dalam Al-Quran. Wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan, dan Allah menurunkan Taurat, kitab Taurat dan Injil sebelum ay qabla tanzili hudan halun ala hadaini. Wa anzala Taurata wal Injila min qablu hudan, yang diturunkan sebelumnya lebih dulu, yang menjadi petunjuk linnas bagi manusia.
mimman tabi'ahuma wa abbara fihima bima anzala. Wa fil Qur'ani binazzala bi anzala wa bi nazzala al-muqtada litakrir li anama unzila duf'atan wahidah bi khilafi. Jadi di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang Allah menggunakan bahasa anzala, kadang-kadang menggunakan bahasa nazzala. Ini di atas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala. Itu artinya sama, menurunkan. Nazzala menurunkan, wa anzala juga menurunkan. Wa anzala taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan, dan Allah menurunkan al-furqan di mana al-kutub al-fariqa bainal haqqi wal batil. Wa dzikruhu ba'da dzikri thalathatil yauma ma adahum al-furqan. Ya ini kenapa disebut al-furqan, yaitu yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang dengan Al-Qur'an inilah orang tahu. Ini hak, jual beli boleh, riba haram, judi haram, arak haram. Jadi dengan Al-Quran ini orang jadi bisa membedakan, oh ini haram, ini tidak, ini haram, ini tidak. Maksudnya begitu. Al-Furqan maksudnya demikian. Kalau tidak ada Al-Quran umpamanya, kita berpatokan pada apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini karena memang sebagai undang-undang, supaya kita tahu mana nih yang boleh, mana yang tidak. Bisa kita membedakan. Akal kadang-kadang tidak bisa membedakan. Tidak semuanya akal itu bisa membedakan. Contoh sekarang bir. Kalau tanpa Al-Quran mungkin orang berpikir, ya orang kalau minum bir itu badan anget, enak, dingin jadi sehat, ini jadi semangat. Kayaknya ini kayaknya, tapi Al-Quran ngasih apa? Keterangan bahwa khamar itu hukumnya haram. Rijsun min amalis syaitan. Rijs, ya, keji, menjijikkan, termasuk daripada amal-amal setan. Jadi berarti khamar itu tak boleh, mabuk itu tak boleh. Riba, tak tahu kita riba itu bagus, saya nampaknya bagus, kita banyak dapat untung atau kita mudahkan gini. Tapi Al-Quran, fahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Oh, ternyata riba itu tak bagus. Terus yang lain-lain lagi, masalah hewan-hewan yang halal yang haram, kita tak tahu. Ini kayaknya sedap, tebal, dagingnya banyak. Ini bagus tak ya? Nah, di dalam Al-Quran diharamkan. Oh, ternyata ini haram. Itu namanya Al-Furqan. Wallahu subhanahu. Dah tengok berapa menit? Belum. Sikit lagi. Okey. Itu taruh cepat. Wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kafir, enggak percaya terhadap ayat Allah, yaitu Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an, ya, yang original Taurat, Zabur, Injil yang original. Lahum adzabun syadid, maka bagi mereka siksaan yang pedih. Orang kalau enggak percaya Al-Qur'an, yo tunggu saja nanti siksaan yang pedih. Ada siapa? Saya malas menyebutkan nama-nama orang-orang yang kayak gitu. Jadi dianggap Al-Quran ini bukan kalamullah, tapi perkataan Rasulullah, perkataan Nabi. Ada-ada sajalah. Wallahu azizun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amrih.
Fala yamna'u syai'un min injazi wa'idi wa wa'di. Sesungguhnya Allah itu aziz. Aziz itu kuat. Aziz, kuat, perkasa. Dia bisa melakukan apa yang beliau kehendaki untuk mewujudkan janjinya atau mewujudkan ancaman-ancamannya. Wallahu azizun dzuntiqam, yaitu yang memiliki pembalasan, yaitu ukubah, ya, ukubah siksaan yang sangat pedih. Mimman asahu, bagi orang yang bermaksiat kepadanya. La yaqdiru ala misli ahad, dan tidak akan ada yang bisa melakukan seperti itu, seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.